Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Mansur Anwar Pacul Kuang. Kiai Haji Mansur Kiai Haji Mansur Anwar lahir pada tanggal 20 Sa'ban 1325 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1907 Masehi di Dusun Pacul Kuang, Diwek, Jombang. Beliau merupakan putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Anwar Alwi dengan Nyai Hajah Khotijah dengan nama bayi Abdul Bar. Saudara-saudara beliau diantaranya Nur Mabrur, Abdul Halim, Abdul Bar, Afifah, As'ad, Kiai Mahfud, Azizah, Rumana, Bariyah atau Robiah, Amjad, Ali, Abdullah. Sebagaimana lazimnya orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, Mansur kecil pun sudah menampakkan keistimewaan pada dirinya hingga pada hal-hal yang sebenarnya tidak diterima oleh akal secara wajar. Dan hal itu pernah terjadi pada beliau ketika umur 5 tahun. Konon beliau sedang bermain di bawah pohon kelapa di belakang rumah. Ketika beliau sedang asik bermain, tiba-tiba sebuah kelapa jatuh dan menimpa kepalanya dari ketinggian kira-kira 15 meter. Tetapi anehnya beliau tidak terluka sedikit pun di kepala. Namun hanya tak sadarkan diri dalam sekejap, kemudian beliau pulih kembali seperti semula. Padahal jelas peristiwa itu tidak masuk akal kalau kepala manusia ditimpa sebuah kelapa dengan ketinggian tersebut tidak mengalami luka sedikit pun. Kejadian aneh yang lain yang pernah terjadi pada beliau ketika beliau terperosok ke dalam kubangan kapur kambing yang dalam keadaan mendidih dan beliau tidak juga mengalami luka sedikit pun. Peristiwa ini jelaslah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki pada salah seorang hambanya yang akan menjadi panutan serta teladan bagi umat Islam dan masyarakat sekitarnya. Demikian kejadian-kejadian yang aneh menimpa beliau di masa kecil yang beliau lalui dengan tabah meski penuh penderitaan yang jarang dialami oleh anak-anak kecil waktu itu. Walau begitu, beliau sangat tekun berdalam ilmu pengetahuan di bawah asuhan ayahandanya. Hari demi hari yang beliau lalui semata untuk belajar dan patuh pada orang tua. Dalam usia beliau yang sudah senja, beliau sering jatuh sakit. Ketika itu usia beliau sekitar 76 tahun. Namun demikian beliau tak pernah berhenti dari kegiatan mengasuh pondok untuk mengajar para santrinya meski sambil berbaring. Bahkan beliau masih sempat mendirikan madrasah sanawiyah aliyah yang diberi nama Al-Anwar. Akan tetapi ketika lembaga ini akan diresmikan dan dibuka pada tahun 1983, kondisi beliau mulai menurun. Pada suatu malam kondisi beliau semakin kritis, tapi beliau menolak dibawa ke dokter oleh karena desakan dan permohonan sanak keluarga yang siang dan malam selalu setia menemani beliau. Maka pada suatu malam beliau dibawa ke dokter dengan syarat dokter yang memeriksa beliau harus beragama Islam. Namun karena di sekitar kecamatan Diwek tidak ada dokter yang beragama Islam, maka beliau dibawa ke rumah sakit umum RS Jombang setelah zuhur dalam keadaan setengah sadar. Selama di rumah sakit beliau selalu mengatakan hal-hal yang beliau kerjakan sehari-hari seperti beliau menyuruh para santri-santrinya agar selalu mengerjakan sholat ketika azan tiba. Bahkan pada suatu malam biasa di mana beliau memimpin kegiatan Lailatul Ijtima, seakan-akan beliau menghadiri dan memimpin acara tersebut walaupun beliau berbaring di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena beliau sangat cinta dengan kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan agama dan masyarakat. Kiai Haji Mansur menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit selama 12 hari. Pada hari ke-10 beliau memanggil putra-putrinya dan memberi pesan serta menasihat tentang hal-hal yang menyangkut warisan. Waktu itu putra-putri beliau hadir kecuali Ibu Nyai Solihah Banyuwangi, Ibu Nyai Karimah Probolinggo, Kiai Abdul Aziz Lirboyo Kediri, dan Gus Abdul Karim yang ketika itu masih belajar di Kairo, Mesir. Pada suatu hari rombongan yang dipimpin Kiai Adlan Ali almarhum dan Al-Mukarram Kiai Haji Sansuri Baidawi yang telah selesai mengadakan rapat NU di Kabupaten Jombang datang menjenguk beliau dengan mengajak para anggota jamaah. Karena pada waktu itu keadaan beliau sangat kritis, maka rombongan itu pun tidak dapat menemuinya dan hanya bisa mendoakan. Kemudian rombongan pun segera kembali. Sedang beberapa saat ketika rombongan itu meninggalkan beliau tepat pada pukul 11 hari Ahad tanggal 15 Agustus 1983 Masehi, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Mansur Anwar pulang ke hadirat Allah yang Maha Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga semua amal perjuangan dan ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Beberapa saat setelah beliau wafat, jenazah beliau dibawa dari rumah sakit dan baru tiba di rumah duka sekitar pukul 12 malam dengan ambulan. Setelah jenazah beliau tiba di rumah duka, disambut dengan isak tangis keharuan oleh keluarga dan masyarakat. Tak lama berselang, kemudian jenazah beliau dimandikan oleh Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, dan Agus Haji Nani Falahuddin Mahrus. Pada keesokan harinya, masyarakat berduyun-duyun untuk bertakziah yang hingga memadati halaman dan pekarangan rumah duka. Hampir di semua tempat para pelayat telah menunggu dengan sabar untuk bisa melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan selama 27 kali. Hal ini dikarenakan banyak orang yang menyolati. Yang bertindak menjadi imam pertama kali adalah Kiai Adlan Ali dan disusul oleh para kiai yang lain, yang kemudian diakhiri oleh Kiai Mahrus Ali yang sekaligus memimpin acara pelepasan jenazah. Pelepasan jenazah ditunda karena putri beliau, Ibu Nyai Karimah, serta rombongannya belum melaksanakan sholat jenazah. Maka jenazah yang sudah ada di masjid dikembalikan lagi ke rumah duka untuk disolati. Barulah setelah itu jenazah diantar ke Makbaroh dengan diiringi ratusan kaum muslimin. Beliau pulang ke rahmatullah dengan meninggalkan 3 orang putra dan 7 orang putri, 8 menantu dan 30 cucu serta 3 buyut. Pada saat Kiai Haji Mansur pindah ke Pondok Pesantren Panji Sidoarjo, sebenarnya pihak keluarga menghendaki akad pernikahan segera dilaksanakan, tetapi keinginan ini oleh Kiai Anwar ditolak secara halus dengan alasan Kiai Haji Mansur belum pantas untuk naik ke jenjang pelaminan, masih harus sabar menunggu waktu agar beliau tetap meneruskan pendidikannya di Pondok Pesantren Panji Sidoarjo. Akan tetapi alasan itu tidak membuat pihak Lirboyo hilang harapan, karena bagaimanapun rencana untuk melangsungkan pernikahan Kiai Haji Mansur telah disetujui oleh kedua belah pihak. Maka Kiai Haji Abdul Karim mengirim sebuah surat kepada adik Kiai Haji Mansur, yaitu Kiai Haji Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah Seblak Waron, Jombang sekarang, yang ketika itu sedang mondok di Tebu Ireng, agar menjemput kakaknya yang ada di Pondok Pesantren Panji untuk diajak ke Lirboyo untuk dinikahkan. Akhirnya dilangsungkan acara akad nikah antara Kiai Haji Mansur dengan Nyai Salamah Abdul Karim. Peresmian akad nikah antara Kiai Haji Mansur dengan putri kedua Kiai Haji Abdul Karim bersamaan dengan peresmian berdirinya Masjid Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1928 Hijriah. Pada sore harinya setelah akad pernikahan, datanglah Kiai Haji Anwar Alwi dengan maksud meminta Kiai Haji Mansur kepada Kiai Haji Abdul Karim untuk meneruskan mondok di Panji. Hal ini terjadi karena Kiai Haji Mansur melangsungkan pernikahannya tanpa sepengetahuan pihak Pacul Goang, sehingga tidak ada yang menghadiri acara pernikahan Kiai Haji Mansur kecuali adik beliau. Ketidakhadiran keluarga Pacul Goang bukan berarti tidak setuju dengan pernikahan Kiai Haji Mansur, akan tetapi Kiai Haji Mansur dibawa ke Lirboyo tanpa sepengetahuan dan izin dari ayahandanya. Sungguh pada peristiwa yang jarang sekali ditemukan, sepasang pengantin baru harus menjalani hidup terpisah karena sang suami harus menuntut ilmu di pondok pesantren. Tapi keadaan ini oleh Kiai Haji Mansur dan Nyai Salamah diterima dengan sabar dan lapang dada, sebab beliau sadar dengan sepenuhnya bahwa ilmu agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya yang memang ketika itu baik di daerah Pacul Goang maupun Lirboyo masih sangat awam masalah agama. Di Pondok Panji, Kiai Haji Mansur memperdalam ilmunya selama 3 tahun. Rasa rindu dan gelisah beliau tahan dengan sabar, tawakal, dan qanaah. Baru setelah ayahanda Kiai Haji Anwar Alwi wafat, beliau bertemu dengan Nyai Salamah, sang istri yang ditinggalkan selama 3 tahun. Alangkah bahagia dan harmonisnya pertemuan itu. Pada awalnya keberangkatan Kiai Haji Mansur ke Tanah Suci dengan maksud menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji bersama orang tuanya. Tetapi karena waktu itu beliau masih berumur 14 tahun, maka oleh kedua orang tuanya beliau dititipkan kepada Kiai Haji Baidawi, salah seorang menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bermukim di Mekah. Sementara orang tuanya kembali ke tanah air. Selama kurang lebih 4 tahun di bawah asuhan dan bimbingan Kiai Haji Baidawi, beliau hendak dikirim ke Mesir untuk meneruskan jenjang pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Pada saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan di Tanah Suci antara Syarif Husain dan Ibnu Saud. Maka atas anjuran Kiai Haji Baidawi, beliau yang sudah bergelar haji segera
mengirim surat kepada orang tuanya untuk mengutarakan niat dan anjuran Kiai Haji Baidawi, akan tetapi dalam surat balasannya orang tuanya menghendaki agar beliau pulang saja dan melanjutkan pendidikannya di tanah air. Setelah mengerti akan kehendak orang tuanya, Kiai Haji Baidawi pun tidak memaksa kehendak Kiai Haji Mansur untuk belajar di Kairo. Akhirnya atas restu Kiai Haji Baidawi yang selama kurang lebih 4 tahun menjadi pengasuh sekaligus gurunya, Kiai Haji Mansur meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air bersama rombongannya. Sekembalinya beliau dari Tanah Suci, Kiai Haji Mansur lalu meneruskan pelajaran di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pondok yang berjarak 2 kilometer dari arah barat Pacul Guang yang kala itu diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang sahabat ayah beliau. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau sempat mengenyam pendidikan selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan belajarnya di Pondok Lirboyo Kediri. Di pondok ini pun beliau belajar selama 3 tahun. Namun dalam masa 3 tahun pendidikan tersebut cukup berpengaruh bagi perkembangan pribadi beliau yang luhur. Perilaku dan kepribadian beliau dalam kesehariannya telah tampak ciri-ciri keistimewaan yang memancar dalam dirinya. Semangat serta ketekunan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama membuat teman-teman merasa segan dan menaruh rasa hormat. Maklum, selain beliau seorang putra Jombang, juga waktu itu beliau sudah gelar haji yang memang langka bagi kalangan santri pada waktu itu, tetapi bukan berarti beliau menjadi santri yang sombong karena faktor keturunan maupun gelar haji yang disandangnya. Bahkan satu sikap yang jarang dimiliki oleh santri pada waktu itu ialah pembawaan beliau yang tenang dan tidak ceroboh. Maka tidak salah apabila Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Karim merasa simpati dan tertarik untuk dijadikan sebagai menantunya. Sehingga pada waktu itu keluarga Lirboyo menghubungi Kiai Haji Anwar, ayahanda beliau, dan ternyata keinginan Kiai Haji Abdul Karim disambut hangat oleh pihak keluarga Pacul Guang, terutama Kiai Haji Anwar sendiri. Setelah wafatnya Kiai Haji Anwar Alwi, beliau merupakan sosok yang dianggap mumpuni sebagai pengganti ayahnya sebagai penerus cita-cita sang ayah. Seperti juga ayahandanya, Kiai Haji Mansur melewati ketekunan dan ketelatenan dari ayah dalam mendidik para santri dan muridnya, terutama dalam mengajarkan bacaan Al-Quran. Kefasihan dalam baca Al-Quran adalah tolak ukur dalam membaca kitab kuning. Beliau sangat rajin membaca Al-Quran sambil berkeliling di bagian dalam masjid. Meskipun beliau bukan seorang yang hafizul Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, tetapi beliau betul-betul menguasai dan mendalami tentang bacaan Al-Quran serta menguasai tafsirnya. Dedikasi dan semangat beliau dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengajian kitab kuning secara sarasehan. Bahkan beliau lebih dari sekedar itu, beliau juga merintis sistem sekolah yang terbagi menjadi beberapa kelas. Tepatnya pada tahun 1931 Masehi, beliau mendirikan sekolah madrasah diniyah. Materi pelajarannya diambil dari kitab-kitab salaf. Kelebihan dari sistem ini, pelajaran disampaikan secara tertulis dan ditambahi keterangan secara mendalam. Pada awal berdirinya madrasah ini diselenggarakan di serambi masjid yang kemudian dipindahkan ke gedung baru yang terletak di depan masjid, sekarang kantor lama. Semula jam pertama dimulai setelah maghrib, tetapi kemudian waktu itu dipindah setelah duhur, karena waktu maghrib dianggap terlalu sempit. Sejak mulai inilah siswa mulai bertambah. Pada awal berdirinya Kiai Haji Mansur dibantu oleh antara lain Bapak Muhsin pindah ke Sidoarjo yang kemudian menjadi kiai di sana, dan almarhum Bapak Abdul Qadir. Sementara itu Kiai Haji Mansur sebagai pengasuh pondok sibuk mengisi pengajian-pengajian di pondok maupun di masyarakat. Dalam kesehariannya beliau selalu membaca kitab kuning. Dari sekian kitab yang beliau baca, ada satu kitab yang dijadikan sebagai wiridan, yaitu Tafsir Jalalain yang mengikuti kebiasaan ayahandanya. Selain sebagai seorang pejuang yang ikut memperjuangkan negara dari didzalimah penjajah, beliau juga seorang pemangku pondok pesantren Pacul Guang. Beliau menuangkan waktu dan tenaganya demi terciptanya kualitas santri yang berilmu dan berbudi luhur. Sebagai aktivis organisasi, beliau selalu mencurahkan pikirannya demi kemajuan serta memberantas keterbelakangan umat Islam melalui kegiatan-kegiatan yang tertampung dalam organisasi di daerah Jombang. Kiprah beliau segala hal selalu dilandasi tekad serta semangat keagamaan untuk menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Ketika itu seorang teman yang paling dekat dan selalu diajak bertukar pikiran adalah Kiai Haji Adlan Ali almarhum, pengasuh pondok pesantren Wali Songo Cukir. Bersama beliau Kiai Haji Mansur membina Jamiah NU di daerah Jombang. Selain itu beliau juga aktif mengisi pengajian pada anggota muslimat di Kecamatan Diwek, Jombang.
Kegiatan-kegiatan beliau di tengah masyarakat benar-benar merupakan andil besar bagi perkembangan Islam di daerah Jombang. Bahkan beliau banyak mendirikan majelis taklim yang ada di Pacolkuwang dan Jatirejo. Sedangkan hari-hari selain itu beliau juga pernah menjabat penghulu Ketua Pengadilan Agama Jombang. Dalam masyarakat, Kiai Mansur selalu aktif di dalam organisasi. Beliau menjadi anggota jamiah perkumpulan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan organisasi yang berskala nasional. Sehingga nama beliau mansur di kalangan masyarakat Jombang dan di instansi pemerintahan. Sebab selain beliau seorang ulama yang gigih memperjuangkan agama, juga beliau termasuk kiai militan dalam berjuang mengusir kaum penjajah. Pada zaman kontrarevolusi menghadapi agresi militer Belanda, beliau bergabung dengan Sabilillah Laskar Hizbullah yang beroperasi di daerah Tambak Oso, Sidoarjo. Bahkan pada waktu itu beliau menjadi komandan yang membawai ratusan gerilyawan muslim. Kaum muslimin bertekad mengusir orang-orang bule dari bumi Indonesia. Konon ketika Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Thohir diperintahkan membawa surat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di tengah-tengah perjalanan beliau diikuti oleh mata-mata serdadu Belanda. Ketika hari mulai senja dan malam pun mulai pekat, beliau pun menginap di rumah yang kosong. Tapi rupa-rupanya pihak Belanda telah mengetahui di mana beliau menginap. Ketika beliau berdua sedang beristirahat, maka sebuah bom pun meluncur memporak-porandakan tempat penginapan beliau. Namun berkat lindungan Allah, maka beliau selamat dari mara bahaya. Kemudian pada pagi harinya beliau bangun. Begitu beliau kaget dan melihat rumahnya telah hancur porak-poranda, bahkan atap rumahnya pun berjatuhan. Dan yang menakjubkan adalah beliau selamat dari petaka. Setelah beliau merenung sejenak, lalu beliau memanjatkan puji kehadirat Allah SWT yang melindungi beliau dari mara bahaya. Lalu beliau pun keluar dari runtuhan bangunan. Pada waktu memimpin pertempuran di Tambak Oso, beliau sakit pada bagian paha dan rahang yang membengkak. Ini disebabkan karena siang malam beliau berjuang di daerah Tambak Oso yang masih berupa rawa-rawa dan terkenal dengan sebutan daerah yang penuh dengan nyamuk malaria. Oleh karena penyakit beliau tidak kunjung sembuh, maka beliau terpaksa pulang untuk istirahat. Pada saat itulah datang satu kompi pasukan Belanda sampai di desa Jatirejo dan bertemu dengan seorang warga Pacolkuwang. Orang itu pun dipaksa untuk menunjukkan persembunyian Kiai Mansur. Setelah Belanda masuk di Pacolkuwang, mereka sempat menangkap dua orang yang mereka curigai sebagai mata-mata RI. Sesampainya di halaman rumah Kiai Haji Mansur, beberapa serdadu di antara masuk untuk menggeledah dan mencari Kiai Mansur, dan yang lain berjaga-jaga di luar. Karena waktu beliau sedang terbaring sakit memimpin pasukan, Belanda pun mengira bahwa beliau bukanlah orang yang mereka cari. Akhirnya ia memerintahkan pasukannya meninggalkan rumah Kiai Haji Mansur, dan akhirnya beliau lolos dari penangkapan. Padahal pada waktu itu beliau menyimpan dua pucuk senapan laras panjang, bayonet, dan sepatu panjang. Ketika istri beliau melihat serdadu Belanda, maka segera barang-barang dibuang ke dalam sumur, sehingga pada waktu penggeledahan Belanda tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.